ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla dengan segala limpahan karunia dan nikmat atas kita semua memberikan kesempatan kepada kita semua ikhwan-ikhwan azani Allah wa iyyakum untuk bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata kaum muslimin azani Allah wa iyyakum menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, dan mengetahui batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan-amalan yang bila seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya akan dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata sebagai jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata majelis ilmu, majelis yang di situ diingatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan wasilah, merupakan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dihapuskan kesalahan-kesalahannya yang dibina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min qaumin yajtami'una yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajhah illa nada munad
منازل من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada sebuah kaum. Yang namanya kaum itu perkumpulan orang. Ya. Tidak harus banyak, misalnya begini, azani Allah wa iyyakum. Yang penting ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ya, tidak cuma satu orang ngomong sendiri, dengarkan sendiri. Ya, satu kaum ijtama'u, ada yajtami'una, yang mereka berkumpul. Yadhkuruna Allah Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan dipelajarinya Al-Quranul Karim, atau mereka dikenalkan misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, kepada Rabbnya melalui nama-nama dan sifat yang ada dalam nas Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, atau dikenalkan tentang batasan-batasan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuriduna bidzalika illa wajha. Di mana kaum tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak meniatkan dari aktivitas tersebut kecuali ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatannya ikhlas lillahi azza wa jalla. Tujuan dia menghadiri majelis tadi, karena azani Allah wa iyyakum, dengan niatan yang baik. Dikarenakan dia tahu hal itu adalah ibadah. Juga dengan niatan menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain, karena azani Allah wa iyyakum. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, balasannya illa nada munadin minas sama', melainkan akan ada penyeru dari langit, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, antumu maghfuran lakum. Ya, menyerukan tatkala usai, tatkala selesai majelis tadi, karena azani Allah wa iyyakum, kalian bangkit dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Kesalahan-kesalahan dan kejelekan kalian telah diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, amalan yang mudah misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, namun betapa besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya, murni untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Sebuah fadilah, sebuah keutamaan misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Maka sudah selayaknya kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bermajelis di majelis ilmu. Kemudian kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, risalah yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Walhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya telah kita baca beberapa muqaddimah dari penulis rahimahullah ta'ala yang menggambarkan kepada kita, yaitu azani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang patut dan layak dipuji, azani Allah wa iyyakum, yang memiliki sekian banyak kesempurnaan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, tidak ada satupun tempat ataupun waktu yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul Maha Kaya, tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan adanya pendamping, entah itu istri ataupun anak-anak. Azani Allah wa iyyakum. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa
dicapai oleh akal pikiran manusia manapun dari Allah wa iyyakum. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau mengatakan dari Nabi Allah wa iyyakum, lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Milik Allah Subhanahu wa taala semata nama-nama yang husna, al asma'ul husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, ini berdasarkan dari Nabi Allah wa iyyakum firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat yang ke-8. Jadi ucapan balik di sini itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Taha ayat yang ke-8. Allah berfirman di Nabi Allah wa iyyakum, Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala al asma'ul husna, nama-nama yang husna. Juga di ayat yang lainnya Allah berfirman di sana Nabi Allah wa iyyakum, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang husna tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang dimaksud dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang husna yang kami bina azani Allah wa iyyakum, hiya al-asma'ul husna allati fi ghayatil kamali la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Asma'ul husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan lahul asma'ul husna atau walillahil asma'ul husna, harus diyakini azani Allah wa iyyakum, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun yang azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, tidak jarang kita jumpai azani Allah wa iyyakum antara nama dengan pemilik nama jauh berbeda. Ya, jauh hati dari pandang, gitu ya. Namanya Saleh, Masya Allah. Ini bukan berarti kita menyebutkan, ya, salah seorang di kalangan hamba Allah sekedar bentuk, misalkan, ya. Atau kita namanya yang lain, seorang hamba punya nama Abdullah, hamba Allah. Ya. Ternyata dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tak cocok dengan namanya. Ya. Satunya lagi ada Medina azani Allah wa iyyakum bernama Mahir. Mahir itu artinya orang yang pintar. Gitu ya. Nah, ternyata namanya Mahir, orangnya ada Medina azani Allah wa iyyakum idiot misalnya. Gitu ya. Nah, antara nama dengan pemilik nama berbeda, tak sama. Itu makhluk. Ya, tidak jarang kita jumpai, walaupun ada yang sesuai dengan namanya. Ya, namanya Saleh, ternyata dia juga Saleh bukan Nabi Allah wa iyyakum. Itu pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam Al-Qur'an atau yang ada dalam sunnah, itu pada puncak kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika Allah mengatakan innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Berbeda dengan makhluk. Kalau kebenaran makhluk kita menjadi azani Allah wa iyyakum terbatas. Ya, terbatas. Mungkin yang duduk di sini itu kan dengar apa yang diucapkan oleh orang yang di tengah-tengah majelis. Enggak perlu di majelis, kita enggak dengar. Jadi dengan temannya kita enggak dengar. Gitu ya. Nah, itu makhluk kita menjadi azani Allah wa iyyakum. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, semua suara yang kami menjadi azani Allah wa iyyakum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang terucap, ya, mahma baqiyat selirik apapun, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada dalam hati kita yang kami menjadi azani Allah wa iyyakum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf. Dan kami telah menciptakan manusia. Kami pula yang tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya, dalam jiwanya. Belum terucap, Allah sudah mengetahui. Ya, keresak hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan ada kejadian dari Allah wa iyyakum. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Sami', Maha mendengar, jangan dipahami kalau Allah Subhanahu wa taala mengalami proses penyempurnaan. Sebagaimana yang ada di kalangan makhluk manusia, misalkan yang baru lahir, ya, nanti yang baru lahir, ya, kadang enggak dengar orang mau teriak dia di sampingnya, ya, tidak ada efek dari azani Allah wa iyyakum. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, dia mengalami atau menjalani proses penyempurnaan misalnya jadi Allah wa iyyakum. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifatnya bersifat azali dan abadi. Azali tidak memiliki permulaan. Abadi tidak memiliki batas misalnya jadi Allah wa iyyakum. Nah, ketika Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai bidana azali Allah wa iyyakum, azali dan abadi memiliki sifat ilmu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk baru berilmu ketika dia belajar. Seperti itu. Ya kan? Yang mungkin sekarang punya gelar profesor, doktor, yang bidana azali Allah wa iyyakum, dulunya dimulai dari nol. Ya, kalau usah jauh-jauh profesor ini, dokter ini, ya, dulunya tidak bisa menulis, tidak membaca. Alah. Ya, ayo, itu makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, sehingga semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala fi ghayatil husni kamalaha, di puncak kesempurnaan dari makna yang ditunjukkannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Nah, dari ucapan beliau ini yang diberikan azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya. Ya. Ini yang membedakan antara ashabul ahwa'i wal bidah, para pengekor hawa nafsu yang dibina azani Allah wa iyyakum, para pencetus kebid'ahan, dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka meyakini Ahlus Sunnati wal Jamaah setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya.
tidak semua sifat memiliki nama. Artinya lebih luas pembahasan sifat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Ini sifat. Ya. Ya, wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengajak bicara Musa. Dari sini tidak bisa kita ambil nama mutakallim. Gitu ya. Nah. Baik. Dalilnya kita di sini azani Allah wa iyyakum setiap nama pasti mengandung sifat. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut dirinya sebagai Maha Rahman Maha Rahim dalam basmalah misalnya di surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rahman dan Rahim. Secara bahasa Arab, ya, Rahman dan Rahim secara bahasa Arab itu yang memiliki sifat rahmat. Ya, ini namanya. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 133. Allah mengatakan wa rabbukal ghaniyyul dzur rahmah. Dan Rabbmu adalah zat yang maha kaya, dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Di ayat yang lain dengan nama ya Rahman, Rahim. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 133 Allah tegas menyebutkan sifatnya Dzur Rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Bersama Sayyidina Al-Zamiyallahu wa iyyakum. Nah, ini diambil dari ahli sunnah wal jamaah bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita tiadakan sebagaimana ideologi sebagian kelompok menyimpang di kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan Allah hanya punya nama, tidak punya sifat. A'lamu mujarradah la sifata laha, kata mereka. Nama-nama Allah ketika dikatakan Allah punya al-asmaul husna, saya tahu Allah punya asmaul husna, tapi hanya sekedar nama, tidak ada sifat. Ya. Kalau dikatakan demikian, misalnya di sini azani Allah wa iyyakum, ini sama saja menggugurkan asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebut asmaul husna kalau tidak memiliki sifat. Di sini azani Allah wa iyyakum. Tidak ambil contoh misalkan Alimun, Maha mengetahui. Kalau dikatakan nama Alim tidak punya sifat, berarti dikatakan Alim bila ilmin. Ya. Yang Maha mengetahui bila ilmin, tapi tanpa ilmu. Maka demikian, karena kata dia nama tidak memiliki sifat. Ya. Alimun bila ilmin, Hayyun bila hayatin, yang Maha hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Terus apa yang diinginkan darinya? Menjurus kepada Salbul asma' alillahi azza wa jalla. Sama saja kita meniadakan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan cara yang halus. Dikatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Itu sama saja mengatakan Allah tidak punya nama, punya sifat, namun dengan cara yang halus. Jadi itu jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka setelah melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan setiap nama pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada dari sini dari Allah wa iyya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, memberikan beberapa contoh tentang beberapa nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas 'arsy-Nya. Istawa ini maknanya 'ala wa irtafa'a, tinggi di atas 'arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah Subhanahu wa taala semua makhluk
makhluk yang ada di langit yang 7 dan semua yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada yang terletak antara langit dan bumi. Yang di kerajaan langit semua milik Allah. Yang ada di permukaan bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada antara langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahta thara, dan apa saja yang ada di bawah tanah. Masya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua alam raya ini. Dari Allah wa iyyakum. Tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila engkau mengeraskan suara, mengeraskan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui suara-suara yang samar dan liris. Sesamar apapun, selirik apapun yang terjadi azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahuinya. Ini contoh yang tersebut dalam surat Taha ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Nah, yang kalau kita jalani, kita resapi setiap ayat-ayat tadi yang terjadi azani Allah wa iyyakum, direnungi oleh seorang hamba, ditadaburi oleh seorang hamba dengan penuh tafakkur kalimah azani Allah wa iyyakum, tentunya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat dengan kitab wa sunnah, akan tercermin dari hamba tersebut sekian banyak akhlakul karimah. Ya, akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika seorang hamba tahu kalau semua alam raya ini milik Allah Subhanahu wa taala, semua yang dia rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi siapa yang dia pijak kalau bukan bumi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia berani bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti orang kalau masuk rumah misalnya berdina azani Allah wa iyyakum milik orang lain, enggak berani macam-macam. Kan gitu ya. Bukan rumahnya dia, rumahnya orang misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita yang hidup di permukaan bumi ini misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Seharusnya kita enggak boleh ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita pijak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari langit-langit yang ada di sini bejana azani Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hirup dari udara yang dari bejana azani Allah wa iyyakum yang merupakan sumber kehidupan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah pantas kita memberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang dari bejana azani Allah wa iyyakum? Nah, begitu pula tatkala seorang hamba tahu bahwa Allah mengetahui semua suara yang keras, yang lirih, bahkan yang ada dalam hati salibina azani Allah wa iyyakum, juga demikian akan menumbuhkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani berucap dengan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan yang berbau kemaksiatan, apalagi ucapan yang berbau kebid'ahan, apalagi ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia tidak berani hanya azani Allah wa iyyakum al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Nah, dia juga tidak berani, tidak sembarangan mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, itu haram. Tanpa ilmu yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan hamba-hambanya tanpa terkecuali dan akan dihisab, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari hal itu semua nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah.
ahata bi kulli syai'in 'ilma. Kata beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qahara kull makhluqin 'izzatan wa hukma. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkata di atas semua makhluk-makhluk yang ada dengan kesempurnaan dan hukum yang dipenuhi dengan keadilan. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mendapatkan rahmat dunyawiyah, zahiriyah, dibagikan kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Rahmat dunyawiyah, zahiriyah, yang sifatnya duniawi, ya, jasmani, dan seterusnya yang tadi berjana Allah wa iyyahu. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat sewaktu di dunia. Ya, adapun nanti di yaumul qiyamah hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman yang tadi berjana Allah wa iyyahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang akan terjadi nanti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah lalu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita kerjakan kita dibina azani Allah wa iyyakum juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda memahami ayat yang satu ini, dia akan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yuhituna bihi ilma. Dan makhluk tersebut tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki. Tidak mampu mereka mencapai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa berita dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, karena di luar batas kemampuan hamba. Dikarenakan hamba yang tadi berjana azani Allah wa iyyakum. Kita gunakan apa namanya akal sehat yang tadi berjana azani Allah wa iyyakum. Manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali melalui salah satu dari tiga cara. Ya. Yang pertama, an-nazar wa ru'yah. Yang pertama, langsung melihat. Jadi ya, kalau kita langsung melihat, kita tahu. Kalau ya, kita langsung melihat misalkan mobil keluaran terkali gitu. Ini kan akal-akalan aja. Ya. Mobil keluaran terkali. Langsung kita lihat dengan mata kepala kita. Mulai dari bodinya, segala macamnya, mesinnya, sampai yang terdetail dari mobil tadi kita lihat. Ya. Karena kita melihat, ya kita tahu, sehingga kita bisa berbicara tentang mobil tersebut. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua, ar-ru'yah binadiri, melihat yang serupa. Ya, melihat yang serupa yang tadi berdina dari Allah wa iyyakum. Kalau nggak bisa lihat langsung, masih bisa lihat yang serupa. Ya. Nah, yang ketiga yang tadi berdina dari Allah wa iyyakum al-khabar as-sadiq, melalui berita yang benar. Nggak melihat langsung, juga nggak bisa melihat yang serupa dengannya, maka melalui berita. Ada kabar dari Pak Fulan yang sudah melihat, akhirnya kita bisa ngomong. Ya. Nah, kita lihat di sewaan mobil ini, dia bisa ngomong. Nggak punya mobil kok bisa cerita. Kabar dari Pak Fulan pemilik di Toyota. Yakinlah saya. Sekarang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita pernah melihat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayanan dengan mata kepalanya kondisi sadar di dunia ini. Nah, apakah kita pernah melihat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang saya berjina azani Allah wa iyyakum, dan tidak pernah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jalan ketiga saja. Al-khabarus shadiq, berita yang benar, khabar yang jujur terpercaya. Dari mana beritanya? Minal kitab wa sunnah. Tidak lain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sini, apakah dibenarkan kita menetapkan atau menolak nama-nama dan sifat semata-mata berdasarkan dengan akal pikiran kita? Tidak dibenarkan kita dibina azami Allah wa iyyakum. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya kita bertindak semena-mena kita dibina azami Allah wa iyyakum mengatakan, oh ini cuma Allah, oh itu bukan, tidak masuk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Oh ini tidak masuk. Kenapa? Tadi serupa dengan makhluk. Ya, tidak pantas kita dibina azami Allah wa iyyakum. Kita juga tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melalui al-khabarus shadiq, kabar yang benar, berita yang benar dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan semua hal, ya, semua hal kita bisa mengetahuinya melalui tiga jalan tadi: melihat secara langsung, melihat yang serupa, atau kabar yang benar. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali jalan yang ketiga saja, al-khabarus shadiq. Ya, berita yang benar yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ala hadza, kalau demikian kondisinya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, la sabila lana illa al-ikhtiyar wa taslimus tam. Ya, sudah kita bersunnah. Ya, tidak ada pilihan lain untuk kita selain tunduk dan pasrah terhadap berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itulah jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, itulah pula jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka tenang ketika membaca nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa sekali berdiri azani Allah wa iyyakum. Walaupun sebagian pihak dari kalangan ashabul ahwa wal bidah menentang, mengingkari atau bahkan bisa sekali berdiri azani Allah wa iyyakum ketika membaca sifat-sifat tersebut. Ahli Sunnah tidak demikian, karena mereka menjalani hal itu semua dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Mereka yakin jalan kakinya, jalan sanubarinya yang paling dalam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, gampang dan mudah. Ya, tinggal kita terima, ya, kita yakini, dan tidak kita serupakan dengan makhluk yang dibina azami Allah wa iyyakum. Selesai. Nah, mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan semua sifat-sifat yang ditetapkan untuknya dalam Al-Qur'anul 'Azim. Wa 'ala lisani nabiyil karim, dan juga dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, baik, tidak terbatas dengan bilangan, ya,
nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang ada dalam Al-Qur'an kita tetapkan, yang ada dalam Sunnah kita tetapkan dengan catatan sanad yang sahih, hadis yang sahih dan diberikan oleh Allah wa iyyakum. Nah, dan tidak terbatas dengan bilangan. Nah, sehingga nggak boleh membatasi nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, nah, adapun yang berkembang misalnya dari Allah wa iyyakum, nama-nama Allah Asmaul Husna 99 saja. Ya, berdasarkan hadis yang sahih misalnya dari Allah wa iyyakum dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada beliau alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kata-kata ahsaha itu dia menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ya, kalau semata-mata menghafal, tentunya Rasul mengatakan man hafidhaha, gitu ya. Tapi ternyata Rasul mengatakan man ahsaha dakhala jannah. Yang mampu menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, dia masuk ke dalam surga. Hadis ini dari Medina Azani Allah wa iyyakum tidak menunjukkan pembatasan. Ya, kalau kita melihat lafaz hadisnya dengan bahasa Arab dari Medina Azani Allah wa iyyakum, tidak ada satu pun lafaz yang menunjukkan pembatasan 99 Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, kalau bisa demikian terbukti Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya yang disebutkan dari Allah wa iyyakum, hadis yang sahih, ketika beliau SAW bertawakul, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya. Yang tadi baca dalam surah, ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'jarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang menjadi milikmu. Ya. Itu ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengannya. Ya. Aw anzaltahu fi kitabik, apa yang ada yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu. Tidak menutup kemungkinan kalau mengajarkan kepada Jibril misalkan nama-nama yang lain. Gitu ya. Kok bisa? Kalau bisa demikian, kita bisa tengok hadis syafaat. Hadis syafaat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika nanti di yaumul qiyamah Rasulullah alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta istirahat kita. Di situ Allah mengilhamkan kepada Rasul ujian-ujian yang belum pernah dia dapatkan selama di dunia. Ya, nah, ya Pak. Baik. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Atau nama-nama yang engkau khususkan, yang engkau sembunyikan, engkau berikan hanya pada ilmu ghaib, pada sisimu ya Allah. Lafaz ini dari Medina Azani Allah wa iyyakum dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Asmaul Husna tidak terbatas pada 99 nama saja. Karena ada yang tertulis dalam Al-Quran, ada pula yang tidak tertulis dalam Al-Quran Al-Karim yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan. Nah, terbukti pada hadis syafaat, ya, hadis syafaat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika meminta disegerakan kitab sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan ujian-ujian
ya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah beliau dapatkan sewaktu di dunia. Nah, ini secara dalil. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau melakukan tatabbu wa istiqra', penelitian yang terjadi dari Allah mengumpulkan semua nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Al-Sunnah ternyata lebih dari 99. Ya, dia punya satu kitab khusus yang terjadi dari Allah ya, yang berjudul Asmaul Husna. Ya, lebih dari 99 lengkap dengan dalilnya terkait dengan maknanya. Baik, lebih dari 99 nama yang ada di dalam Allah wa iyyahu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita terangkan berulang-ulang yang ada di dalam Allah wa iyyahu, mereka tunduk dengan dalil. Diyakini Allah memiliki nama dan sifat yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim, juga yang tersebut dalam Sunnah Rasulullah SAW, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Adapun yang 99 nama Asmaul Husna yang terkenal itu, ya, itu memang ada keutamaan tersendiri dari hadis Rasulullah SAW yang kita bawakan, namun tidak menunjukkan pembesaran. Ya, jadi 99 nama tadi ibaratnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayembara. Ya, yang mampu menghafalkan 99 nama tadi dan mengamalkan konsekuensinya, jaminannya, balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, sebagaimana kita ketahui kalau ada sayembara gitu ya, itu tidak perlu juga kalau hartanya cuma itu saja. Kenapa? Ya, yang bisa memanah yang bisa memanah apel di atas kepala orang. Ini sebenarnya apel di atas kepala orang yang bisa memanah apel tadi dapat profil ikan. Apakah menunjukkan dia mengatakan penyelenggaraan yang baru tadi hartanya sudah ikan? Oh, tidak dikendalikan dalam dunia Allah. Oh iya. Nah, secara akalnya demikian. Ya, yang memberikan promo misalkan, yang bisa demikian, yang bisa menemukan anak saya yang gila dapat hadiah 5 miliar misalkan. Maka hartanya cuma ditutup, tidak ada di sini azan ya Allah wa iyyahu. Demikian pula makna hadis yang ditunjukkan dari hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah memiliki 99 nama dan akhlak dan alasan. Siapa yang menghafal dan mengamal konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Ada yang di sini antara yang baru dan yang nah, ada pembahasan khususnya masuk dalam inti kitab ini ada di sini antara yang baru. Dia pun insyaallah kita akan bertemu di Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi